The God who meet us at the edge. Tuhan yang selalu menemui kita di tepian. Saya berbicara tepian bukan seperti apa yang pernah saudara dengar dalam khotbah saya ataupun khotbah daripada Bapak founder kita mengenai bertolak ke tempat yang dalam. Jangan cuma di tepi saja. Itu berbeda, bukan itu maksudnya. Amin. Ini saya berbicara edge, ya, tepian bukan tepi. Yang mengerti katakan amin. Saya tidak berbicara mengenai kedalaman, saya berbicara mengenai ujung. Yang mengerti katakan amin. Ujung tepian, ujung daripada jalan, ujung daripada pantai, ujung daripada hidup ini dan ujung daripada tahun ini. Amin saudaraku. Sepanjang tahun ini kita sudah jalani. Ada banyak hal yang baik, ada juga yang kurang baik, ada yang sangat baik, bahkan juga ada yang buruk. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, sekarang kita sudah ada di tepian tahun ini. Tidak banyak waktu lagi untuk memperbaiki semua yang buruk. Ada bahkan yang sudah terjebak dalam situasi yang buruk dan kesulitan sepanjang tahun ini. Tetapi saya mau bawakan pada saudara, Tuhan kita tidak pernah gagal untuk menemui kita di setiap tepian hidup kita. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Amin. Saya berdoa lakukanlah prinsip firman sehingga walaupun saudara ada di jurang, di tepian jurang kehidupanmu, di tepian jurang kebangkrutan, di tepian kehancuran, ketika Tuhan datang, Tuhan pasti perluas kehidupanmu. Ada kelegaan, ada perluasan, ada pemulihan, ada kekuatan baru jadi bagi kita semuanya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya bawakan pada saudara satu cerita dari Keluaran pasal 14 ayat 9 sampai 10. Keluaran pasal 14 ayat 9 sampai 10. Keluaran pasal 14 ayat 9 sampai 10. Adapun orang Mesir dengan segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka. Wah, Tuhan Yesus tolonglah. Kalau mengejar mereka dan tak terkejar enggak apa-apa, tapi mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Di tepian, di tepi laut, di dekat Pi Hahirot, di depan Baal Zephon. Ketika Firaun sudah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah kematian datang. Tampaklah balas dendam datang. Tampaklah kedahsyatan datang. Tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Maka ini adalah reaksi yang sangat normal. Maka sangat ketakutanlah orang Israel. Dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Biarlah dalam setiap tepian hidup kita masih selalu ada tempat untuk berseru-seru kepada Tuhan. Amin. Jangan lupa, yang setuju katakan amin. Nah, saya mau membawakan pada saudara sejarahnya ini, mengapa ini bisa terjadi. Mengapa orang Israel bisa sampai di tepi daripada laut terberau ini. Saudara, mereka dijajah oleh Mesir. Ratusan tahun mereka dijajah oleh Mesir. Oleh Firaun yang tidak mengenal jasa-jasa Yusuf. Oleh orang dunia yang melupakan pekerjaanmu. Nah, sering sekali dalam hidup ini ada orang-orang yang tidak ingat akan karyamu, jasa-jasamu. Oleh sebab itu kalau ada orang yang ingat akan pekerjaanmu, hargailah. Dan jangan lupa menghargai pekerjaan orang juga. Amin saudaraku. Sering sekali dalam dunia ini orang hanya mengingat pekerjaan dirinya sendiri. Dan hanya mengangkat dirinya sendiri. Tuhan tidak mau kita demikian. Dengarkan saya baik-baik, Tuhan angkat engkau supaya engkau bisa mengangkat orang lain. Tuhan berkati engkau supaya engkau jadi berkat bagi orang lain. Tuhan muliakan engkau supaya melalui tanganmu, melalui kedudukanmu engkau bisa mengangkat dan memuliakan orang lain.
Tuhan jadikan engkau kaya supaya orang lain bisa menjadi kaya karena engkau. Kembali lagi saudara hanya saluran. Dan saya berdoa saluran di GKI tidak saluran yang sempit, tidak saluran yang kecil, tetapi saluran yang setiap perkara kecil sehingga Tuhan besarkan lagi, Tuhan besarkan lagi, Tuhan besarkan lagi, Tuhan besarkan. Jadilah saluran yang besar di dalam nama Yesus. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan mereka berkata kami mau keluar untuk beribadah kepada Tuhan, tetapi mereka tidak pernah melakukan ibadah apapun. Mereka sudah keluar tetapi mereka tidak berhenti sejenak hanya untuk mengucap syukur. Mereka mendapatkan banyak barang-barang, mereka mendapatkan emas, perak, ternak dan lain sebagainya. Mereka keluar bersama dengan sapinya, lembunya, kambingnya, dombanya. Mereka tarik keluar semua beserta dengan anak-anak cucu-cucunya. Tapi tidak ada satu ayat pun yang mengatakan mereka berhenti untuk mempersembahkan ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, saudara tahu apa yang terjadi? Mesir datang lagi. Tahukah saudara bahwa Abraham dikatakan, Abraham pergilah dari tempatmu, tinggalkanlah keluargamu, tinggalkanlah semua tempatmu ini, pergilah ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Dia belum tahu kemana, tetapi dia percaya tempat yang ditunjukkan Tuhan padanya lebih baik daripada apa yang dimilikinya sekarang. Saya juga belum tahu kemana Tuhan bawa GKI ini, tapi saya tahu apa yang kita lihat hari ini baru permulaan yang kecil. Tuhan akan bawa lebih besar lagi, amin. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mungkin saudara tidak tahu apa yang terjadi tahun depan, tapi yang saudara tahu tahun depan pasti lebih baik daripada tahun ini. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan yang mau saya katakan kepada saudara, di setiap tempat perhentian di mana Abraham berhenti, lihat Alkitab saudara, bahwa Abraham tidak pernah lupa untuk membangun mezbah. Setiap kali dia berhenti, dimanapun dia selalu bangun mezbah dan dia berikan persembahan kepada Tuhan. Kecuali satu tempat dalam Kejadian pasal 20 dikatakan, lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb. Dan ia menetap di antara Kadesh dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Mereka tidak mengucap syukur, itu sebabnya Mesir datang kembali. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, sampai hari ini Tuhan melakukan kedahsyatan yang besar untuk membebaskan kita. Kita sudah sampai di tepi tahun ini. Sadarkah kita sepanjang tahun ini ada kedahsyatan juga yang diberikan Tuhan pada kita? Mazmur 139:4 berkata, aku bersyukur kepadamu. Kenapa demikian? Karena Daud sadar. Dia berkata, aku bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ini bukan cerita pada waktu dia di kandungan ibunya saja, bukan cerita pada waktu dia baby, tapi dikatakannya jiwaku benar-benar menyadarinya. Ini artinya jiwanya sudah dewasa dan dia tahu betul bahwa sesungguhnya Tuhan sudah melakukan kedahsyatan. Tuhan melakukan keajaiban. Saudara, perlu kita tahu sepanjang tahun ini Tuhan sudah melakukan kedahsyatan dan keajaiban. Sadarilah benar-benar. Amin. Saya berdoa tahun depan Tuhan akan menggandakan kedahsyatan dan keajaibannya dalam diri kita. Jadilah itu dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, satu-satunya tempat di mana Abraham tidak melakukan tidak membangun mezbah adalah di Gerar, di tempat orang Filistin. Disitulah datang ketakutan, disitulah datang pertimbangan duniawi, pemikiran duniawi dan keputusan yang salah. Nah saudara kasih dalam nama Yesus, pada waktu itulah tempat satu-satunya di mana Abraham yang biasanya membawa berkat bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Baca Alkitab saudara, di mana semua orang yang ada bersama dengan Abraham di sekelilingnya semua diberkati dan sayang kepada Abraham. Tetapi di Gerar, di tanah orang Filistin, Abraham menjadi musuh daripada Raja Gerar. Nah saudara kekasih dalam nama Yesus, dikatakan saudara dalam Kejadian 20 ayat 4, satu-satunya tempat di mana Abraham yang dikatakan olehmu semua bangsa akan menerima berkat. Di tempat lain semua bangsa pasti menerima berkat. Bahkan orang yang kurang ajar seperti Lot juga tetap menerima berkat dari Abraham. Tetapi di tempat ini Tuhan bertindak kebalikannya. Firman Tuhan itu terbalik.
Bukan oleh Abraham maka orang itu menjadi berkat, tetapi oleh Abraham orang itu dibunuh. Kenapa? Karena di situ tidak ada pengucapan syukur. Sampai dia di situ dia tidak membangun mezbah. Sayang, kita perlu tahu di tepian hidup kita, di tepian tahun ini ada namanya Ebenezer. Sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Amin. Amin. Nah, saudara baca ketika orang Israel berkata demikian, musuhnya tidak kembali lagi. Nah, saudara tahu apa yang terjadi? Bahwa musuhnya tidak datang lagi. Tetapi kalau kita lihat di mana tidak ada ucapan syukur, masa lalu musuh datang kepada kita. Nah, dengarkan baik-baik. Sadari bahwa kalau kita lupa mengucap syukur, maka firman atau janji yang seharusnya kita terima malah terbalik. Saya tidak mengatakan janji Tuhan itu gagal, tetapi kita ada di luar janji Tuhan itu. Kita tidak bisa menerima janji dengan keluhan. Dan inilah yang saya katakan, saya bertemu dengan beberapa hamba Tuhan, saya bertemu dengan beberapa pendeta, dengan beberapa anak Tuhan, dan saya lihat termasuk saya juga. Pada akhir tahun ini ada banyak orang yang digoda dengan nomor 1 marah, nomor 2 ngomel, nomor 3 mengeluh. Tahukah saudara, dengan keluhan, omelan, dan semua yang kau katakan memang benar, tetapi itu tidak membawa engkau kemanapun. Beberapa kali tahun ini, akhir tahun ini saya merasakan sakit. Saya pergi ke rumah sakit, tetapi di rumah sakit saya teriak kepada Tuhan, terima kasih Yesus. Mulut ini mau berkata banyak hal. Seolah-olah saya mau berkata, apakah ini yang bisa saya terima setelah 1 tahun penuh saya melayani Tuhan. Tapi saya tutup mulut, tidak boleh ngomong demikian. Malah saya bawakan pada saudara, letih, capek, tidak memberikan izin padamu untuk apa? Untuk mengeluh. Tahukah saudara bahwa orang-orang Israel sudah sampai di depan tanah Kanaan. Tidak lama-lama mereka masuk tanah Kanaan 40 tahun kemudian. Padahal gak perlu demikian. Tidak sampai 40 hari pun mereka sudah sampai ke tanah Kanaan. Mereka sudah lihat, mereka sudah kecap. Alkitab berkata, lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Siapa bilang tahun ini tidak ada yang jahat? Ada, tapi Tuhan berkata, Tuhan sudah berbuat baik padamu, tenanglah hai jiwaku. Mereka sudah bawa contohnya anggur yang digotong oleh 2 orang. Mereka sudah bawa dan mereka sudah mengaku bahwa tanah yang disediakan Tuhan bagi kita itu luar biasa baiknya. Tapi di antara semua yang mereka katakan, mereka lebih suka memperkatakan. Tapi orang-orang yang kami lihat raksasa-raksasa, mereka pemakan manusia. Mereka tidak memperkatakan tentang betapa hebatnya anggur itu. Mereka lupakan anggur itu. Mereka letakkan anggur itu entah di mana. Dan sampai hari ini masih banyak orang-orang yang meletakkan berkat dan juga jawaban doanya dan mengeluh tentang raksasa-raksasa yang dilihatnya. Sampai hari ini akan ada orang-orang yang melupakan berkat karena hype, karena senangnya. Melupakan berkat karena ada Goliat, karena ada raksasa. 2 perkara ini selalu, kalau enggak karena masalah terlalu besar kita lupa berkat Tuhan, kesenangan terlalu besar sehingga kita lupa berkat Tuhan. Orang Israel saudara, mereka berkata raksasanya, 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 dan mereka menyebarkan berita busuk. Dikatakan dalam Bilangan 14 ayat 36, adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut. Seharusnya mereka bersyukur, haleluya, sudah sampai di tepi daripada tanah Kanaan, tanah perjanjian. Sudah kulihat bagaimana anggurnya, bagaimana buahnya,
Bagaimana suburnya? Haleluya. Tapi mereka buat apa? Mereka bersungut-sungut pada Musa dengan menyampaikan kabar busuk itu tentang negeri itu. Lalu Tuhan berkata, ya, akan ada yang masuk, tapi bukan kamu. Itu ngeri. Ya, akan ada yang menikah, tapi bukan kau. Ya, akan ada yang jadi kaya, tapi bukan kau. Ya, akan ada yang diberkati, tapi bukan kamu. Dan jangan saudara pikir yang saya sampaikan ini main-main. Enggak. Bahkan untuk orang sekelas Musa pun Tuhan tidak main-main. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, bagi orang Israel dikatakan dalam Bilangan 14 ayat 22, semua orang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mukjizat yang telah kuperbuat di Mesir dan di padang gurun. Namun 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku tidak akan melihatnya. Sayang, kita tadi sudah berkata, kejadianku ajaib. Kejadianku dahsyat dan ajaib dan jiwaku menyadarinya. Maka dalam nama Yesus pada tepian tanah perjanjian itu pada tepi tahun ini, jangan lupa mengucap syukur. Amin. Benar pun engkau, orang Israel gak bohong, sayang, gak bohong. Apa yang mereka katakan benar, memang ada raksasa. Memang kota-kotanya berkubu, memang bentengnya tinggi-tinggi. Siapa bilang bohong? Gak ada bohong. Tapi Tuhan tidak mau pada akhir tahun ini kau berkata, aduh banyak lagi belum diselesaikan. Orang-orang gak peduli. Capek kali aku, gak tahan lagi, aku matilah, aku sakit, aku gak sanggup. Aku tidak boleh dalam nama Yesus. Akhir tahun ini kebaikan-kebaikanmu, kebaikan dan kebaikanmu Bapa, kebaikan-kebaikanmu, besar kebaikanmu dalam kehidupanku. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan untuk orang sekelas Musa juga, Tuhan berkata orang Israel teriak haus, haus. Di mana dalam hidup ini kita gak pernah haus. Haus perkara biasa. Tetapi yang membuat dia jadi luar biasa adalah karena haus kita mulai melawan Tuhan, itu yang bahaya. Dan Tuhan berkata, pergilah ke gunung batu itu, bawalah tongkat itu, pergilah ke gunung batu dan kemudian bicaralah pada gunung batu itu. Dan Musa gak bersalah, dia hanya capek. Dia capek melihat bangsa pilihan Tuhan yang tegar tengkuk, yang manja, yang selalu menuntut daripadanya. Sampai satu ketika dia berkata, Tuhan, akukah yang melahirkan bangsa ini sehingga aku harus menyusuinya? Gak sanggup aku Tuhan, aku siapa? Kenapa kau berikan bangsa ini kepadaku? Sampai dia katakan, ini bangsamu tahu. Dia katakan pada Tuhan, aku gak punya urusan dengan dia. Aku udah kutinggalkan semuanya. Tata Mesir sudah kutinggalkan demi bangsamu ini. Aku kayak melahirkannya. Dan dia udah capek. Sehingga pada gunung batu itu dia berkhotbah. Khotbahnya bagus. Dia berkata, kalian mau air? Mau air? Kalian haus dan kalian mau disegarkan, biar aku kasih tahu sama kalian, Tuhan memberikan air pada kalian. Hai bangsa yang jahat, yang tegar tengkuk, Tuhan tidak tinggalkan kalian. Tuhan baik sama kalian. Mengapa kalian juga tidak percaya pada Tuhan? Ini ku berikan air pada kalian. Dia pukul gunung batu itu 2 kali dan gunung batu itu mengeluarkan air. Tapi Tuhan berkata, aku gak suka marah kau itu. Aku gak ada bilang kau buat kayak gitu. Aku bilang kau ngomong baik-baik. Tapi kenapa kau marah? Maka aku bersumpah kau gak akan masuk. Saya pernah menonton filmnya. Musa bersujud di hadapan Tuhan dan dia berkata,
Ampunlah Tuhan. Tuhan berkata, no, kau gak akan masuk. Dan Musa berkata, pertimbangkan lagi ya Tuhan. Tuhan berkata, no, kau gak akan masuk. Kenapa? Karena engkau mempermalukan aku di hadapan satu bangsa. Jangan sampai kata-katamu mempermalukan Tuhan di hadapan orang lain. Tapi Tuhan baik dan Tuhan bawa Musa ke atas gunung Nebo. Nanti satu hari kita akan pergi sama-sama. Dan memang betul dari atas gunung Nebo itu dia bisa melihat seluruh tanah Israel yang indah. Saya lihat filmnya dan saya menangis. Musa berkata sekali lagi pada Tuhan, izinkanlah. Tuhan berkata tidak. Pandanglah untuk terakhir kalinya karena engkau tidak akan pernah memasukinya. Dan Musa memandangnya dan berkata, it is so beautiful. Itu kata-kata terakhirnya. Dan Tuhan pun menguburkan dia. Dan saya menangis karena saya tidak mau melihat dari sorga kalau GKI ini baik dan sampai pada bangsa-bangsa. Lalu saya tidak ada di sana. Saya mau menjadi seperti Zakaria. Itu sebabnya Tuhan katupkan mulut Zakaria. Supaya dia bisa melihat sampai akhirnya. Karena kalau Tuhan tidak katupkan mulut Zakaria, dia akan jadi seperti Musa. Berbalik itu firman Tuhan. Padahal dia sudah berkata, Tuhan sudah berkata, engkau tidak akan mati sebelum kau lihat janji itu digenapi. Tapi kemudian dia berkata, bagaimana mungkin, bagaimana mungkin, bagaimana mungkin. Lalu Gabriel berkata, aku malaikat yang berdiri di hadapan Tuhan. Sampai semua yang kukatakan ini benar, kututup mulutmu. Supaya jangan itu berbalik daripadamu. Sayang, itu sebabnya Yeremia berkata dalam buku Ratapan, adalah baik bagi seseorang untuk berdiam diri. Mungkin ada harapan. Dia tidak pernah gagal menemui engkau di tepian. Ketika orang Israel berseru-seru di tepi laut terberau itu, Tuhan tahan musuhnya. Dengarkan sayang, Alkitab berkata Firaun semalam-malaman sudah sampainya mereka, sudah lihat-lihatan mereka. Alkitab berkata sudah dicapainya orang Israel, tapi ada tangan Tuhan. Alkitab berkata maka tiang awan itu bergerak menghalangi Firaun. Dia ada di antara orang Israel dan ada di antara orang Mesir. Orang Israel dan orang Mesir. Sehingga semalam-malaman apapun yang dibuat Firaun, mereka tidak bisa menjangkau orang Israel. Saya tidak tahu apa yang terjadi padamu setahun ini, tapi yang mau saya katakan sampai nanti tahun baru ada Tuhan yang menemui engkau di tepian. Sehingga apapun yang dilakukan orang, apapun yang dilakukan penyakitmu, apapun yang dilakukan iblis tidak bisa menyentuh engkau. Engkau akan selamat sampai tahun baru. Engkau akan melewati tahun ini. Engkau akan melewati laut terberau itu. Dan semua musuh-musuhmu yang kau lihat hari ini tidak akan kau lihat lagi selama-lamanya. Itu sebabnya saya katakan nanti awal tahun saya bawakan sebelum kita berbicara mengenai the Lord of beyond expectation. Tuhan yang memberikan, memenuhi dan yang melampaui harapanmu. Saya mau cerita, tahun baru ini adalah tahun awalan baru bagimu. Firman Tuhan berkata yang lama sudah berlalu. Apa yang kau lihat dahulu tidak akan kau lihat lagi selama-lamanya. Sayang, terima firman Tuhan ini. Jangan biarkan mulutmu berkata-kata menentang Tuhan. Jangan biarkan kesaksianmu menentang Tuhan. Sayang, dengarkan saya baik-baik. Memang capek lah diperlakukan gak baik. Ngemis lah memang betul. Tapi pada akhirnya ada orang yang ngelihat. Dan itu kemuliaan bagi Tuhan. Sekarang pilih rasa mata airmu. Memang rasa mata airmu itu pahit. Nggak akan bisa engkau memberkati.
Tapi kalau kau tetap percaya, tetapi Kaleb jiwanya berbeda. Hatinya berbeda. Leb kata bahasa aslinya. Leb berbeda. Dari mana kita tahu beda? Dari perkataannya. Allah, aku bisa, tenang, kita akan masuki, gak akan gagal. Pilih pada akhir tahun ini, muliakan Tuhan. Tentukan hari ini rasa mata airmu. Ini sudah di tepian. Amin. Jangan seperti Abraham, lupa dia. Jangan seperti Musa di tepian tanah perjanjian. Marah dia, benarnya dia, nggak ada dia salah, udah capek dia. Tapi capekmu tidak mengizinkan engkau untuk marah-marah. Yang mengerti katakan amin. Tahan sedikit lagi, sakit kau rasa, teriakkan, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau perlu kau menangis dengan air mata, kau berkata, Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik. Supaya tetap dari mulut ini hanya keluar satu rasa. Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Saya berdoa GKI menjadi gereja yang manis. Ada sumber mata air yang manis di sini, sehingga siapapun yang datang akan dipuaskan. Adakah saudara diberkati malam ini? I love you all. Tuhan Yesus berkati, kemuliaan bagi Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan? Boleh sama-sama kita bangkit berdiri.